Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Yang sama-sama kita banggakan seluruh dewan guru sekalian sahabat ini, juga yang saya banggakan Bapak Guru hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala nikmat kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Rasulullah yang kita yang bersama nanti. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan membahas tentang perkara-perkara fikih karena salah luka dan dipaksa. Mengapa hal ini kita bahas? Karena memang ini yang biasa terjadi dalam kehidupan kita. Kadang-kadang masalah-masalah seperti ini seringkali menyasar dalam ibadah kita, hingga kita terkadang bingung gimana mensikapi hal tersebut. Bapak Ibu sekalian, sebetulnya di dalam Islam Rasulullah SAW bersabda bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memaafkan umatku untukku ketika ia tidak sengaja, lupa atau dipaksa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam Baihaqi serta selain keduanya. Dan Bapak Ibu sekalian, hadis ini ternyata begitu luar biasa sampai Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan bahwa hadis ini merupakan sebagian daripada syariat. Karena memang dalam ibadah kita itu kan ada dua macam. Yang pertama ibadah yang memang disengaja, yang kedua yang tiga hal ini. Maka ketika kita bila melakukan hal ini atau tersentuh dengan hal ini, maka kita kudu memahami makna dan bagaimana kedudukan lupa, lalai dan dipaksa di dalam Islam. Dan Bapak Ibu sekalian, sejatinya keutamaan atau kemaafan terkait lupa, lalai dan dipaksa itu kekhususan dari umat Nabi Muhammad SAW. Karena umat terdahulu seperti Bani Israel itu ketika mereka diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka lalai atau terlupa dengan hal itu, tetap mereka dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka hukumannya pun disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi menyebutkan di hadis tadi, innallaha tawajawaza an ummati li. Allah Subhanahu wa taala memaafkan untukku bagi umatku, ya, tiga hal tersebut. Bahkan ketika, dan ini Bapak sekalian disebutkan di dalam Al-Quran di 3 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki langit dan bumi. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah. Jika kalian itu melahirkan atau terletak di dalam hati kalian sesuatu atau kalian ungkapkan, maka Allah akan menghisab apa yang kalian lakukan. Begitu turun ayat ini, para sahabat merasa kesulitan hingga akhirnya mereka datang kepada Nabi dan berkata, ya Nabi, ketika kami diperintahkan pada hal yang kami mampu, kami bisa atau berusaha untuk melakukannya. Kami disuruh sholat, kami sanggup, kami disuruh zakat juga kami sanggup. Tapi hari ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang kami tidak sanggup untuk melakukannya. Begitu mendengar itu, Nabi kemudian berkata pada sahabat, mengapa kalian seperti Bani Israel yang mengatakan qalu sami'na wa asaina, kami mendengar tapi kami tidak mau taat. Tapi katakanlah qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ya Allah, kami dengar, kami taat, ampunanmu ya Allah yang kami harapkan. Begitu para sahabat mengucapkan ini, Allah kemudian menurunkan ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan membebani seseorang kecuali Allah berdasarkan kesanggupan mereka. Dan kemudian doa sahabat tadi dicantumkan oleh Allah, apa? Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan hukum kami kalau saat kami lupa atau kami tersalahkan. Dan ini Bapak Ibu sekalian merupakan rahmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan memang syariat diperlukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat kesulitan. Maka konsekuensinya Bapak Ibu sekalian, untuk akhirat 3 hal ini tidak ada dosa. Tapi ada konsekuensinya nanti di dunia nanti. Baik Bapak Ibu sekalian,
Untuk kekeliruan dan lupa ini, yang pertama, jika kekeliruan atau lupa ini terjadi berkaitan dengan meninggalkan sesuatu yang diperintahkan, maka perintah itu tetap berlaku dan tidak gugur, dan dia wajib diulang. Dosanya nggak ada. Contoh misalnya ada orang tertidur, maka ketika dia terbangun atau dia ingat dengan sholat itu, dia harus mengulangi lagi sholat tersebut atau mengqadha sholat tersebut. Yang kedua, Bapak sekalian, jika kekeliruan atau lupa itu berkaitan dengan perbuatan yang dilarang, tapi tidak merugikan orang lain, maka kekeliruan ini tidak berdosa. Contoh misalnya, ada orang main di rumah kawannya, lihat botol, sangkain botol Coca-Cola misalnya, warnanya tertutup gitu kan, diminum sama dia, ternyata isinya minuman keras. Karena ini tidak merugikan orang lain, maka dia tidak berdosa. Yang ketiga, Bapak sekalian, jika kekeliruan atau lupa itu berkaitan dengan perbuatan yang dilarang dan merugikan orang lain, maka dia harus mengganti apa yang jadi kerugian orang lain. Dan yang terakhir, Bapak sekalian, jika kekeliruan itu atau kelupaan itu terjadi berkaitan dengan perbuatan yang dilarang dan ada hukuman terkait dengan kisos atau lain sebagainya, maka hukuman itu digugurkan atau tidak bisa diterapkan. Contoh misalnya, Bapak sekalian, ada orang yang nggak sengaja membunuh. Kan di dalam Islam kalau bunuh sengaja, hukumannya dibunuh. Tapi kalau tidak sengaja, maka hukuman dibunuhnya tidak akan jatuh dengan dia, tapi ada konsekuensi yang lain. Nanti kita akan bahas secara lebih mendetail. Dan Bapak Ibu sekalian, ada beberapa bentuk dari kekeliruan tersebut. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, kekeliruannya misalnya keliru membayar zakat yang bukan pada asnafnya. Ada orang yang bayar zakat gitu kan, pede-pede aja. Ternyata yang dibayar adalah orang kaya, maka zakatnya tidak gugur. Ya, zakatnya tidak gugur. Tapi dia harus mengulang kembali membayar zakat untuk diserahkan kepada yang berhak. Yang kedua, Bapak-Ibu sekalian, kalau kelirunya terkait dengan arah kiblat bagi tengah sholat. Kalau misalnya di tengah sholat, dengan syarat Bapak-Ibu sekalian, dia sudah mencoba mencari. Kalau nggak ada orang gitu kan, dia misalnya punya kompas misalnya atau apa, udah berusaha dengan ilmu yang dia bisa lakukan, ternyata salah. Jika salahnya di tengah sholat, misalnya lagi seseorang tengah sholat, tiba-tiba kawannya yang tuan rumahnya berkata, jangan ngadep sana, ngadepnya ke arah kananmu. Maka pada saat itu dia langsung harus muter, harus langsung muter. Ya, nggak bisa dibiarkan, ntar aja nanti diulang lagi sholat kan, dan nggak perlu dibatalkan, hanya harus dia berputar. Kalau seandainya selesai sholat dia zikir, sejadahnya ngadep ke sana, kawan yang datang mengatakan kamu tadi salah, harusnya ngadep sana, maka sholatnya tidak perlu diulang karena sudah selesai. Nah, yang ketiga, Bapak-Ibu sekalian, ini agak repot nih. Kalau misalnya ini kasusnya maaf nih, kasusnya misalnya Bapak-Ibu sekalian, ada misalnya lagi mudik, misalnya keluarga besar nih, lagi pada kumpul, maaf, tiba-tiba ada seorang laki-laki masuk ke kamarnya tanpa dia tahu ada perempuan yang tidur sana, disangkanya istrinya, dan terjadilah apa yang terjadi misalnya, ya. Terjadilah apa yang terjadi. Begitu dia keluar, ya, ternyata istrinya baru keluar dari kamar mandi, maka Bapak-Ibu sekalian, karena ada kesalahan itu, maka dia tidak terkena dosa zina, nggak kena dosa zina. Namun sebaliknya, maaf, kalau misalnya dia masuk, ada wanita, disangkanya wanita lain, terjadi, ternyata ketika lampunya dinyalain, ternyata itu istrinya, dia dapat dosa zina. Kenapa? Karena niatnya yang salah. Niatnya yang salah. Yang keempat, Bapak-Ibu sekalian, keliru sahur dan buka puasa. Kalau misalnya kasusnya ada
Satu keluarga bangun saat malam Ramadan, lampu mati. Lampu mati, jamnya habis baterai. Jamnya habis baterai. HP dicari-cari nggak ketemu. HP dicari-cari nggak ketemu. Akhirnya apa? Mereka ikut ingat, kayaknya ini masih malam dan mendung, dan mendung. Jadi nggak tahu kondisi sama sekali. Udah mereka beristirahat, kita sahur. Begitu selesai sahur, anaknya ingat naruh HP-nya. Akhirnya begitu dilihat HP-nya jam 5:30. Gimana sahurnya? Sahurnya sah. Sahurnya sah. Namun sebaliknya, dengan kondisi yang sama Bapak Ibu sekalian, saat mereka berpikir mau saatnya buka puasa, udah dicari-cari jam, sudah nggak ini lagi. Begitu sampai kemudian bapaknya ngomong, kayaknya ini kita sudah buka nih. Kayaknya karena udah lapar banget nih. Udah lapar banget. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, makanlah mereka. Begitu selesai makan, lampu nyala, masjid baru ngaji. Masjid baru ngaji. Maka kasus seperti itu puasanya batal. Puasanya batal. Apa membedakannya Bapak Ibu sekalian antara kasus pertama dan kasus kedua di sini? Bedanya Bapak Ibu sekalian adalah untuk yang sahur itu ada kaidah fikihnya mengatakan al-aslu baqaul makana ala makana. Segala sesuatu itu tergantung pada sebelumnya. Ngikut sebelumnya. Di waktu sahur itu ikut malam. Makanya sahurnya sah. Tapi ketika buka puasa dia masih ngikut siang. Maka posisi seperti itu sahurnya sahurnya batal. Dan yang kelima Bapak Ibu sekalian, keliru mengira air, dan itu minuman ternyata. Tadi sudah kita bahas ya. Ya Bapak Ibu sekalian, ini yang kelima. Dan yang keenam, keliru membunuh. Keliru membunuh. Kasusnya, kalau misalnya ada seseorang ikut perang melawan musuh, ternyata ada prajurit musuh yang kayaknya sudah agak geser-geser gitu kan. Begitu mau ditebas, dia ngaku kalau dia muslim, tapi udah terlanjur tertebas. Ya, terlanjur tertembak misalnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, berarti kan dia nggak sengaja membunuh umat Islam. Maka ketika kondisi seperti itu Bapak Ibu sekalian, maka dia harus melakukan salah satu di antara tiga kondisi ini. Kondisi pertama, kalau seandainya keluarganya non-Islam dan tidak ada perjanjian antara keluarga itu dengan umat Islam, maka orang tersebut gak bisa dibunuh. Karena hukumnya di dalam Islam itu siapa yang membunuh dia akan dibunuh. Kalaupun yang membunuhnya 10 orang, maka 10 orang bunuh 1 orang, maka 10 orang itu dibunuh untuk membalas 1 orang ini. Ya. Kalau misalnya sekampung yang bunuh, 1 kampung itu dihabisi. Itu dalam Islam. Karena nyawa dalam Islam Bapak Ibu sekalian, di sisi Allah Subhanahu wa taala itu lebih berat daripada hancurnya Ka'bah. Begitu mulianya Ka'bah, tapi ternyata nyawa umat Islam lebih mulia lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wajar kalau kemudian hukum inilah yang paling adil. Kemarin kasus di Jawa Timur Bapak Ibu sekalian, ada anak dibunuh, ada seorang yang dibunuh, bapaknya rela datang ke pengadilan. Bisa kebayang betapa hancurnya ketika pembunuhnya hanya dihukum 7 tahun penjara. Ada juga terjadi di Amerika, saya pernah baca, ada seorang ibu-ibu yang anaknya dibunuh, begitu sampai di pengadilan gitu, ibu itu lupa digeledah oleh penjaganya. Begitu sampai di pengadilan, di depan terdakwa, ternyata ibu itu bahkan pistol dan nembak pembunuh. Jadi adilnya luar biasa. Nah, kalau seandainya Bapak Ibu sekalian, keluarga yang terbunuh memaafkan pembunuh, maka kemaafannya setara dengan 100 ekor unta. 40 diantaranya hamil.
Itu kalau diduitkan, kalau dulu itu 2,7 miliar. Mungkin sekarang sudah sampai 3 miliar. Itu harga satu orang. Nah, kalau seandainya Bapak Ibu sekalian, kalau seandainya tadi keluarganya non muslim dan tidak ada perjanjian, maka si pembunuh harus membayar kafarah atau penebusan dosa. Apa penebusannya? Dosanya? Yang pertama, membebaskan seorang budak. Kalau seandainya tidak ada budak di masa itu, maka dia harus puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau seandainya dia nggak bisa, barulah ketiga dia memberi makan 60 orang miskin. Dan itu harus berurutan, bukan pilihan, harus berurutan. Jadi kalau sudah misalnya puasa udah 50 hari, ternyata di 50-nya sakit, misalnya 51-nya sakit, ngulang lagi dari awal. Kalau dia miskin gitu ya. Jadi ini Bapak Ibu sekalian. Yang kedua kondisinya, kalau seandainya keluarganya kafir, tapi ada perjanjian antara umat Islam dengan keluarga itu, maka diatnya dibayarkan 100 ekor onta tadi, dan pelakunya harus melakukan salah satu di antara kafarah tadi. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian, kalau seandainya keluarganya muslim, maka diatnya diserahkan 100 ekor onta tadi, dan dia tetap harus melakukan salah satu di antara 3 yang saya sebutkan tadi. Ini bentuk kekeliruannya. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, bentuk lupa ya. Yang pertama, bentuk lupa itu dengan meninggalkan perintah. Contohnya Bapak Ibu sekalian, membaca basmalah di awal wudu. Karena kita tahu bersama Bapak Ibu sekalian, hadisnya menyebutkan semua perkara yang tidak dimulakan dengan bismillah, maka amalan tersebut tersia-siakan, termasuk dengan wudu. Maka gimana kalau wudunya di toilet? Kalau wudunya di toilet, maka baca basmalahnya dalam hati. Karena tidak ada larangan baca zikir di dalam hati. Tapi yang nggak boleh itu kan kita melafalkan, itu yang nggak boleh ya. Jadi kalau di awal wudu kita baca basmalah. Kalau misalnya terlupa, sama juga seperti makan, baca basmalahnya. Bismillahi awaluhu wa akhiruhu. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, lupa mengerjakan sholat wajib. Contoh misalnya, ada seseorang yang biasa sholat berjamaah. Satu hari keluarganya datang habis maghrib. Ya karena keluarganya jauh datang, ini kan biasanya kan ngobrol panjang sampai jam 10 malam. Karena dia sudah jam 10 malam, udahlah enak tidur. Ingatnya 3 hari kemudian dia lupa sholat isya. Kalau apa, dia baru ingat kalau dia belum sholat isya 3 hari yang lalu. Maka Bapak dan ingatnya jam 9 pagi, maka di jam 9 pagi itulah dia sholat. Sholatnya gimana niatnya? Usul di fardhu isya'i, terus kayak adaannya kita ganti dengan qadaan lillahi ta'ala. Dan itu tidak ada dosa kecuali dia hanya mengerjakan hal itu saja. Dan ini Bapak Ibu sekalian untuk sholat wajib. Begitu juga orang yang ketiduran. Begitu bangun-bangun misalnya udah sakit kecapean, bangun-bangun jam 8 pagi, di 8 pagi itulah dia sholat subuh. Dalilnya Nabi SAW pernah di satu ekspedisi bersama para sahabat. Mereka udah kecapean, tidur mereka di jalan tersebut. Sebelum tidur, Nabi SAW meminta kepada Bilal untuk berjaga agar mereka tidak telat subuh. Yang namanya juga sama-sama ngantuk gitu kan. Bilal sudah nguat-nguatin, ternyata ketiduran pula. Bangun-bangun Nabi Bilal terbangun, mataharinya sudah mulai tinggi. Akhirnya Nabi memerintahkan sahabat untuk geser, karena situ tempat itu banyak setannya gitu kan, yang bikin mereka tidak terbangun. Kemudian Nabi SAW mengimami sholat subuh di saat matahari sudah mulai meninggi. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, lupa salah satu bagian dari sholat. Kalau seandainya itu hanya sunnah ab'ab, sunnah ab'ab itu kan cuma 2. Yang pertama tahiyat awal, yang kedua
kunut menurut mazhab Syafi'i, maka ketika itu tertinggal bisa diganti dengan sujud sahwi. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian, yang tertinggal itu masih sempat kita lakukan dan itu rukun, masih bisa balik. Misal lupa sujud yang kedua, tahu-tahu udah duduk, disangkanya tahiyat, langsung tahiyat awal langsung berdiri. Lupa sujud, begitu sudah berdiri belum baca Fatihah, dia ingat kalau dia itu baru rakaat pertama, kemudian dia turun sujud, di ujungnya ditutup dengan sujud sahwi, sah. Tapi kalau misalnya sudah tertinggal, sudah sampai 2 rakaat, baru ingat tadi yang rakaat pertama lupa 1 kali sujud, maka sholatnya otomatis harus diulang. Karena dia sunnah itu bukan sunnah amal, tapi itu rukun yang harus, jika tertinggal maka sholatnya tidak sah. Yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, lupa baca basmalah ketika makan. Jadi kita tahu bersama bahwa Nabi SAW pernah bersabda dalam hadisnya bahwa ketika seorang makan lupa baca bismillah, maka setan ikutan makan. Ya, setan ikutan makan. Jadi pernah dalam riwayat. Dan Bapak Ibu sekalian, ketika seseorang kemudian ingat, maka hendaknya dia membaca bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Bismillah di awal dan bismillah juga di akhir. Hadisnya, Nabi SAW satu hari makan bersama sahabat. Di suapan terakhir, sahabat ini baru ingat kalau dia lupa baca basmalah. Bacalah dia bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Nabi tertawa. Begitu melihat Nabi tertawa, sahabat tadi bertanya, "Ya Rasul, apa yang bikin Anda tertawa?" Kata Nabi SAW, "Tadi aku lihat setan makan bersamamu. Begitu kamu baca bismillah awwaluhu wa akhiruhu, setannya kembali memuntahkan apa yang dia makan." Agak kesian banget ya dengan suapan terakhir. Dan ini memang kasus nyata Bapak Ibu sekalian. Jadi saya punya kawan tukang ruqyah. Satu hari mereka kedatangan seseorang. Akhirnya apa? Dipesanin nasi goreng. Itu porsinya porsi jumbo. Begitu dikasih makan, kata kawan itu, saya makan sendiri aja tuh, makan berdua itu masih pada kenyang semua. Dikasih ke orang itu Bapak Ibu sekalian, nasinya habis, orang itu belum kenyang. Akhirnya apa Bapak Ibu sekalian? Penasaran nih kawan saya kan ruqyah. Akhirnya apa? Dibeliin lagi nasi goreng itu, kemudian diruqyah sebelum dimakan. Hasilnya Bapak Ibu sekalian, separuh sudah kenyang. Ketika ditanya, kok tadi nggak kenyang-kenyang? Kata beliau, ketika saya nyuap perasaan kayak ada yang ngambil makanan saya itu dari pipi saking pipi saya. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu bacaan basmalahnya. Dan saya ingatkan kembali, bacaan makan, doa makan itu bukan Allahumma dari mana, tapi Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mohon yang guru-guru TK dan guru SD kelas 1, kelas 2 biasanya ngajarinya apa? Doa makan Allahumma barik lana. Padahal Nabi menyebutkan dalam hadisnya, ya gulam samillah. Wahai anak kecil, baca bismillah. Wakul biyaminik, makanlah yang dengan tangan kananmu. Wakul mimma yalik, dan makanlah yang berada yang berdekatan dengan kamu. Yang kelima Bapak Ibu sekalian, lupa baca bismillah ketika menyembelih. Misalnya ada ayam, apalagi anak lagi main sepeda gitu kan, ketabrak ayam, kelindes lehernya gitu kan, biasanya menggelepar tuh. Bapaknya langsung lari ke dapur, ngambil pisau, langsung bismillah, langsung nyembelih. Lupa baca bismillah. Kalau seandainya lupanya tidak sengaja Bapak Ibu sekalian, maka ayamnya halal. Karena menyebutkan sesungguhnya bacaan basmalah itu ada di setiap bibir umat Islam. Ada di setiap bibir umat Islam. Jadi sah halal dimakan. Namun kalau seandainya orang tersebut sengaja nggak baca bismillah, maka ayam itu haram. Karena Al-Quran menyebutkan wala taqulu mimma lam yuzkar ismullah. Janganlah kalian memakan hewan yang disembelih tanpa disebutkan asma Allah. Fa innahu rijsun aw fisqan. Karena itu adalah sesuatu yang menjijikkan atau fisik. Ini meninggalkan perintah. Yang kedua Bapak Ibu sekalian,
lupa dengan melakukan larangan. Yang pertama, makan dan minum dalam keadaan lupa saat puasa. Ini kalau misalnya terlupa, aman saja, gitu kan? Karena Nabi SAW menyebutkan sesungguhnya dia dikasih makan dan minum oleh Allah. Bahkan kalau seandainya kita tahu dia puasa, saat dia makan, kita nggak boleh mengingatkan dia. Biarin aja. Tapi kapan? Sampai dia sudah ingat. Karena hadisnya sesungguhnya Allah yang ngasih dia makan dan minum. Dan kita nggak boleh memutus rezeki orang. Cuman kalau misalnya pas dia kepedesan, pas dia ingat, resiko tanggung sendiri. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, berbicara dalam sholat dalam keadaan lupa. Misalnya ada seorang yang latah, pas lagi Ramadan, lagi tengah sholat, tiba-tiba ada mercon yang datang dekat rumahnya. Otomatis dia ngomong, maka sholatnya tidak batal. Kenapa? Karena di luar kemampuan dia. Atau dia lupa, misalnya lagi sholat, tiba-tiba anaknya ngomong, mak, tolong ini. Kata mamanya, Pak, karena mungkin lagi ngelamun mikirin akhir bulan, kan dia ngomong kayak ini, tuh ambil dari sana. Begitu udah baru selesai, baru nyadar kalau dia sholat, maka sholatnya tidak batal. Sholatnya tidak batal. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya dia lagi sholat dan mengetahui ada najis di bajunya. Kalau misalnya sebelumnya dia tidak tahu, maka Bapak Ibu sekalian, ketika selesai sholat dia baru tahu, maka sholatnya sah dan gak perlu diulang. Misalnya Assalamualaikum, kok di ujung ini ada agak aneh warnanya gitu kan, di ini ternyata ada baunya, maka sholatnya sah dan gak harus diulang. Kalau seandainya di tengah sholat ada najis, apa dia tahu? Misalnya tengah ini tiba-tiba di sini ada tai cicak atau apa gitu kan? Atau misalnya istrinya mengatakan, Mas, pecimu tadi kena pipis anak misalnya. Kalau misalnya bisa dilepas tanpa membuka aurat, maka sholatnya sah dan lanjut. Ya. Misalnya pecinya ada najisnya, maka ketika disebutkan istrinya bahwa ada najis, dilepas sama dia, lanjut sholatnya sah. Bagaimana dalam satu hadis Nabi SAW sholat bersama sahabat dalam keadaan pakai sendal. Jadi kita umat Islam, Bapak Ibu sekalian, boleh sholat pakai sendal, pakai sepatu. Yang nggak boleh itu kalau sholatnya di inspirasi tinggi, tidak boleh benar. Bakal kena lampat sama sabun pasir ya sholatnya. Nah, ketika mereka Nabi SAW sholat pakai sendal, tiba-tiba Nabi melepas sendal. Begitu melihat itu, sahabat juga melihat. Dan ketika sahabat melihat Nabi lepas sendal, mereka semua lepas sendal. Begitu selesai sholat, Nabi salam, kemudian dia sendal sahabat berserakan. Dia bertanya, mengapa kalian lepas sendal? Sahabat mengatakan, ya Rasul, kami melihat Anda lepas sendal. Maka sahabat Nabi mengatakan, tadi malaikat Jibril datang menyatakan bahwa di sendalku ada najis, maka aku lepaskan. Dari sini Bapak Ibu sekalian ada dua pelajaran. Pelajaran pertama, sholat jangan menjem, kecuali memang kondisinya tidak memungkinkan. Misalnya ada gangguan di depan kita, maka menjem baru boleh. Kalau seandainya ada yang ngerasa, Ustaz, kalau saya sholatnya ambil menjem, Ustaz, kerasa lebih khusyuk, itu sebetulnya gangguan. Ya, itu gangguan, bukan bikin khusyuk. Jadi sholat menjem itu makruh ya hukumnya. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, makmum ngikut apa yang dilakukan imam. Jadi sebetulnya sampai ada yang ekstrim mengatakan kalau imamnya garuk-garuk, makmumnya garuk-garuk kan, sampai segitunya. Jadi kalau misalnya imamnya berkunut, ya makmumnya kunut, gitu harusnya. Yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, lupa punya sumpah. Sumpah itu dengan kalimat demi Allah untuk melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Misalnya ada yang mengatakan sumpah demi Allah, saya nggak mau makan jengkol misalnya. Ketika dia kemudian termakan atau dia makan jengkol, maka dia harus menebus sumpahnya.
Sumpahnya apa terusannya? Puasa 3 hari atau memberi makan 10 orang miskin. Kalau misalnya dia lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwwata illa billah. Yang sama-sama kita banggakan seluruh dewan guru sekalian sahabat Sirudi, juga yang saya banggakan adalah guru hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala nikmatnya pada kita semua. Salawat dan salam kepada Rasulullah dan kita yang akan zaman nanti. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan membahas tentang perkara-perkara fikih karena salah, lupa dan dipaksa. Mengapa hal ini kita bahas? Karena memang ini yang biasa terjadi dalam kehidupan kita. Kadang-kadang masalah-masalah seperti ini seringkali menyasar dalam ibadah kita, hingga kita terkadang bingung gimana mensikapi hal tersebut. Bapak Ibu sekalian, sebetulnya di dalam Islam Rasulullah SAW bersabda bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memaafkan umatku untukku ketika ia tidak sengaja, lupa atau dipaksa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam Baihaqi serta selain keduanya. Dan Bapak Ibu sekalian, hadis ini ternyata begitu luar biasa sampai Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan bahwa hadis ini merupakan sebagian daripada syariat. Karena memang dalam ibadah kita itu kan ada 2 macam. Yang pertama ibadah yang memang disengaja, yang kedua ya 3 hal ini. Maka ketika kita bila melakukan hal ini atau tersentuh dengan hal ini, maka kita kudu memahami makna dan bagaimana kedudukan lupa, lalai dan dipaksa di dalam Islam. Dan Bapak Ibu sekalian, sejatinya keutamaan atau kemaafan terkait lupa, lalai dan dipaksa itu kekhususan dari umat Nabi Muhammad SAW. Karena umat terdahulu seperti Bani Israel itu ketika mereka diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka lalai atau terlupa dengan hal itu, tetap mereka dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka hukumannya pun disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi menyebutkan di hadis tadi, innallaha tawajawaza an ummati li. Allah Subhanahu wa taala memaafkan untukku bagi umatku, ya, 3 hal tersebut. Bahkan ketika, dan ini Bapak sekalian disebutkan di dalam Al-Quran di 3 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki langit dan bumi. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah. Jika kalian itu melahirkan atau terletak di dalam hati kalian sesuatu atau kalian ungkapkan, maka Allah akan menghisab apa yang kalian lakukan. Begitu turun ayat ini, para sahabat merasa kesulitan hingga akhirnya mereka datang kepada Nabi dan berkata, ya Nabi, ketika kami diperintahkan pada hal yang kami mampu, kami bisa atau berusaha untuk melakukannya. Kami disuruh sholat, kami sanggup, kami disuruh zakat juga kami sanggup. Tapi hari ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang kami tidak sanggup untuk melakukannya. Begitu mendengar itu, Nabi kemudian berkata pada sahabat, mengapa kalian seperti Bani Israel yang mengatakan qalu sami'na wa asaina, kami mendengar tapi kami tidak mau taat. Tapi katakanlah qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ya Allah, kami dengar, kami taat, ampunanmu-lah ya Allah yang kami harapkan. Begitu para sahabat mengucapkan ini, Allah kemudian menurunkan ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan membebani seseorang kecuali Allah berdasarkan kesanggupan mereka. Dan kemudian doa sahabat tadi dicantumkan oleh Allah, apa? Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan hukum kami kalau saat kami lupa atau kami tersalahkan. Dan ini Bapak Ibu sekalian merupakan rahmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan memang syariat diperlukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat kesulitan. Maka konsekuensinya Bapak Ibu sekalian, untuk akhirat 3 hal ini
tidak ada dosa, tapi ada konsekuensinya nanti di dunia nanti. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk kekeliruan dan lupa ini, yang pertama, jika kekeliruan atau lupa ini terjadi berkaitan dengan meninggalkan sesuatu yang diperintahkan, maka perintah itu tetap berlaku dan tidak gugur, dan dia wajib diulang. Dosanya nggak ada. Contoh misalnya ada orang tertidur, maka ketika dia terbangun atau dia ingat dengan sholat itu, dia harus mengulangi lagi sholat tersebut atau mengqadha sholat tersebut. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, jika kekeliruan atau lupa itu berkaitan dengan perbuatan yang dilarang tapi tidak merugikan orang lain, maka kekeliruan ini tidak berdosa. Contoh misalnya, ada orang main di rumah kawannya, lihat botol, sangkain botol Coca-Cola misalnya, warnanya tertutup gitu kan, diminum sama dia, ternyata isinya minuman keras. Karena ini tidak merugikan orang lain, maka dia tidak berdosa. Yang ketiga Bapak-Ibu sekalian, jika kekeliruan atau lupa itu berkaitan dengan perbuatan yang dilarang dan merugikan orang lain, maka dia harus mengganti apa yang terjadi kerugian orang lain. Dan yang terakhir Bapak-Ibu sekalian, jika kekeliruan itu atau kelupaan itu terjadi berkaitan dengan perbuatan yang dilarang dan ada hukuman terkait dengan kisos atau lain sebagainya, maka hukuman itu digugurkan atau tidak bisa diterapkan. Contoh misalnya Bapak-Ibu sekalian, ada orang yang nggak sengaja membunuh. Kan di dalam Islam kalau bunuh sengaja, hukumannya dibunuh. Tapi kalau tidak sengaja, maka hukuman dibunuhnya tidak akan jatuh dengan dia, tapi ada konsekuensi yang lain. Nanti kita akan bahas secara lebih mendetail. Dan Bapak Ibu sekalian, ada beberapa bentuk dari kekeliruan tersebut. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, kekeliruannya misalnya keliru membayar zakat yang bukan pada asnafnya. Ada orang yang bayar zakat gitu kan, pede-pede aja. Ternyata yang dibayar adalah orang kaya, maka zakatnya tidak gugur. Ya, zakatnya tidak gugur. Tapi dia harus mengulang kembali membayar zakat untuk diserahkan kepada yang berhak. Yang kedua Bapak-Ibu sekalian, kalau kelirunya terkait dengan arah kiblat bagi tengah sholat. Kalau misalnya di tengah sholat, dengan syarat Bapak-Ibu sekalian, dia sudah mencoba mencari. Kalau nggak ada orang gitu kan, dia misalnya punya kompas misalnya atau apa, udah berusaha dengan ilmu yang dia bisa lakukan, ternyata salah. Jika salahnya di tengah sholat, misalnya lagi seseorang tengah sholat, tiba-tiba kawannya yang tuan rumahnya berkata, jangan ngadep sana, ngadepnya ke arah kananmu. Maka pada saat itu dia langsung harus langsung muter. Ya, nggak bisa dibiarkan, ntar aja nanti diulang lagi sholat kan, dan nggak perlu dibatalkan, hanya harus dia berputar. Kalau seandainya selesai sholat dia zikir, sejadahnya ngadep ke sana, kawannya datang mengatakan kamu tadi salah, harusnya ngadep sana, maka sholatnya tidak perlu diulang karena sudah selesai. Nah yang ketiga Bapak-Ibu sekalian, ini agak repot nih. Kalau misalnya ini kasusnya misalnya Bapak-Ibu sekalian, ada misalnya lagi mudik, misalnya keluarga besar nih, lagi pada kumpul, maaf, tiba-tiba ada seorang laki-laki masuk ke kamarnya tanpa dia tahu ada perempuan yang tidur sana, disangkanya istrinya, dan terjadilah apa yang terjadi misalnya, ya. Terjadilah apa yang terjadi. Begitu dia keluar, ya, ternyata istrinya baru keluar dari kamar mandi, maka Bapak-Ibu sekalian, karena ada kesalahan itu, maka dia tidak terkena dosa zina, nggak kena dosa zina. Namun sebaliknya, maaf, kalau misalnya dia masuk, ada wanita, disangkanya wanita lain, terjadi, ternyata ketika lampunya dinyalain, ternyata itu istrinya, dia dapat dosa zina. Kenapa? Karena niatnya yang salah. Niatnya yang salah. Yang keempat Bapak-Ibu sekalian,
keliru sahur dan buka puasa. Kalau misalnya kasusnya ada satu keluarga bangun saat malam Ramadan, lampu mati, lampu mati, jamnya habis baterai, HP dicari-cari nggak ketemu, akhirnya apa? Mereka ikut-ikut, kayaknya ini masih malam dan mendung, jadi nggak tahu kondisi sama sekali. Udah mereka beristirahat, kita sahur. Begitu selesai sahur, anaknya ingat naruh HP-nya. Akhirnya begitu dilihat HP-nya jam 5:30. Gimana sahurnya? Sahurnya sah. Namun sebaliknya, dengan kondisi yang sama Bapak Ibu sekalian, saat mereka berpikir mau saatnya buka puasa, udah dicari-cari jam, sudah kayak ini lagi. Begitu sampai kemudian bapaknya ngomong, kayaknya ini kita sudah buka nih. Kayaknya karena udah lapar banget nih. Udah lapar banget. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, makanlah mereka. Begitu selesai makan, lampu nyala, masjid baru ngaji. Maka kasus seperti itu puasanya batal. Apa membedakannya Bapak Ibu sekalian antara kasus pertama dan kasus kedua di sini? Bedanya Bapak Ibu sekalian adalah untuk yang sahur itu ada kaidah fikihnya mengatakan al-aslu baqaul makana ala makana. Segala sesuatu itu tergantung pada sebelumnya. Ngikut sebelumnya. Di waktu sahur itu ikut malam. Makanya sahurnya sah. Tapi ketika buka puasa dia masih ngikut siang, maka kondisi posisi seperti itu sahurnya sahurnya batal. Dan yang kelima Bapak Ibu sekalian, keliru mengira air, dan itu minuman ternyata tadi sudah kita bahas ya Bapak Ibu sekalian. Ini yang kelima. Dan yang keenam, keliru membunuh. Kasusnya, kalau misalnya ada seseorang ikut perang melawan musuh, ternyata ada prajurit musuh yang kayaknya sudah agak geser-geser gitu kan. Begitu mau ditebas, dia ngaku kalau dia muslim, tapi udah terlanjur tertebas, terlanjur tertembak misalnya. Nah Bapak Ibu sekalian, berarti kan dia nggak sengaja membunuh umat Islam. Maka ketika kondisi seperti itu Bapak Ibu sekalian, maka dia harus melakukan salah satu di antara tiga kondisi ini. Kondisi pertama, kalau seandainya keluarganya non-Islam dan tidak ada perjanjian antara keluarga itu dengan umat Islam, maka orang tersebut gak bisa dibunuh. Karena hukumnya di dalam Islam itu, siapa yang membunuh dia akan dibunuh. Kalaupun yang membunuhnya 10 orang, maka 10 orang bunuh 1 orang, maka 10 orang itu dibunuh untuk membalas 1 orang ini. Ya. Kalau misalnya sekampung yang bunuh, 1 kampung itu dihabisi. Itu dalam Islam. Karena nyawa dalam Islam Bapak Ibu sekalian, di sisi Allah Subhanahu wa taala itu lebih berat daripada hancurnya Ka'bah. Begitu mulianya Ka'bah, tapi ternyata nyawa umat Islam lebih mulia lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wajar kalau kemudian hukum inilah yang paling adil. Kemarin kasus di Jawa Timur Bapak Ibu sekalian, ada anak dibunuh, ada seorang yang dibunuh, bapaknya rela datang ke pengadilan. Bisa kebayang betapa hancurnya ketika pembunuhnya hanya dihukum 7 tahun penjara. Ada juga terjadi di Amerika, saya pernah baca, ada seorang ibu-ibu yang anaknya dibunuh, begitu sampai di pengadilan gitu, ibu itu lupa digeledah oleh penjaganya. Begitu sampai di pengadilan, di depan terdakwa, ternyata ibu itu bahkan pistol dan nembak pembunuh. Jadi adilnya luar biasa. Nah, kalau seandainya Bapak Ibu sekalian, keluarga yang terbunuh memaafkan pembunuh,
maka kemaafannya setara dengan 100 ekor onta. 40 diantaranya hamil. Itu kalau diduitkan, kalau dulu itu 2,7 miliar. Mungkin sekarang sudah sampai 3 miliar. Itu harga satu orang. Nah, kalau seandainya Bapak Ibu sekalian, kalau seandainya tadi keluarganya non muslim dan tidak ada perjanjian, maka si pembunuh harus membayar kafarah atau penebusan dosa. Apa penebusannya? Dosanya yang pertama membebaskan seorang budak. Kalau seandainya tidak ada budak di masa itu, maka dia harus puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau seandainya dia nggak bisa, barulah ketiga dia memberi makan 60 orang miskin. Dan itu harus berurutan, bukan pilihan, harus berurutan. Jadi kalau sudah misalnya puasa udah 50 hari ternyata 50-nya sakit, misalnya 51-nya sakit, ngulang lagi dari awal. Kalau dia miskin gitu ya. Jadi ini Bapak Ibu sekalian. Yang kedua kondisinya, kalau seandainya keluarganya kafir, tapi ada perjanjian antara umat Islam dengan keluarga itu, maka diatnya dibayarkan 100 ekor onta tadi, dan pelakunya harus melakukan salah satu di antara kafarah tadi. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian, kalau seandainya keluarganya muslim, maka diatnya diserahkan 100 ekor onta tadi, dan dia tetap harus melakukan salah satu di antara 3 yang saya sebutkan tadi. Ini bentuk kekeliruannya. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, bentuk lupa ya. Yang pertama bentuk lupa itu dengan meninggalkan perintah. Contohnya Bapak Ibu sekalian, membaca basmalah di awal wudu. Karena kita tahu bersama Bapak Ibu sekalian, hadisnya menyebutkan semua perkara yang tidak dimulakan dengan bismillah, maka amalan tersebut tersia-siakan, termasuk dengan wudhu. Maka gimana kalau wudhunya di toilet? Kalau wudhunya di toilet, maka baca basmalahnya dalam hati, karena tidak ada larangan baca zikir di dalam hati. Tapi yang nggak boleh itu kan kita melafalkan, itu yang nggak boleh ya. Jadi kalau di awal wudhu kita baca basmalah. Kalau misalnya terlupa, sama juga seperti makan, baca basmalahnya, bismillahi awaluhu wa akhiruhu. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, lupa mengerjakan sholat wajib. Contoh misalnya, ada seseorang yang biasa sholat berjamaah. Satu hari keluarganya datang habis maghrib. Ya karena keluarganya jauh datang, ini kan biasanya kan ngobrol panjang sampai jam 10 malam. Karena dia sudah jam 10 malam, udahlah enak tidur. Ingatnya 3 hari kemudian dia lupa sholat isya. Kalau apa, dia baru ingat kalau dia belum sholat isya 3 hari yang lalu. Maka Bapak dan ingatnya jam 9 pagi, maka di jam 9 pagi itulah dia sholat. Sholatnya gimana niatnya? Usolli fardhu isya'i, terus kayak adaannya kita ganti dengan qadaan lillahi ta'ala. Dan itu tidak ada dosa kecuali dia hanya mengerjakan hari itu saja. Dan ini Bapak Ibu sekalian untuk sholat wajib. Begitu juga orang yang ketiduran. Begitu bangun-bangun misalnya udah sakit kecapean, bangun-bangun jam 8 pagi, di 8 pagi itulah dia sholat subuh. Dalilnya Nabi SAW pernah di satu ekspedisi bersama para sahabat. Mereka udah kecapean, tidur mereka di jalan tersebut. Sebelum tidur, Nabi SAW meminta kepada Bilal untuk berjaga agar mereka tidak telat subuh. Yang namanya juga sama-sama ngantuk gitu kan. Bilal sudah muat-muatin, ternyata ketiduran pula. Bangun-bangun Nabi Bilal terbangun, mataharinya sudah mulai tinggi. Akhirnya Nabi memerintahkan sahabat untuk geser, karena situ tempat itu banyak setannya gitu kan, yang bikin mereka tidak terbangun. Kemudian Nabi SAW mengimami sholat subuh di saat matahari sudah mulai meninggi. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, lupa salah satu bagian dari sholat. Kalau seandainya
itu hanya sunnah ab'ab. Sunnah ab'ab itu kan cuma dua. Yang pertama tahiyat awal, yang kedua kunut menurut mazhab Syafi'i. Maka ketika itu tertinggal bisa diganti dengan sujud sahwi. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian, yang tertinggal itu masih sempat kita lakukan dan itu rukun, masih bisa balik. Misal lupa sujud yang kedua, tahu-tahu udah duduk disangkanya tahiyat, langsung tahiyat awal langsung berdiri. Lupa sujud, begitu sudah berdiri belum baca Fatihah. Dia ingat kalau dia itu baru rakaat pertama, kemudian dia turun sujud, di ujungnya ditutup dengan sujud sahwi, sah. Tapi kalau misalnya sudah tertinggal, sudah sampai 2 rakaat baru ingat tadi yang rakaat pertama lupa 1 kali sujud, maka sholatnya otomatis harus diulang. Karena dia sunnah itu bukan sunnah ab'ab, tapi itu rukun yang harus, jika tertinggal maka sholatnya tidak sah. Yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, lupa baca basmalah ketika makan. Jadi kita tahu bersama bahwa Nabi SAW pernah bersabda dalam hadisnya bahwa ketika seorang makan lupa baca bismillah, maka setan ikutan makan. Ya, setan ikutan makan. Jadi pernah dalam riwayat. Dan Bapak Ibu sekalian, ketika seseorang kemudian ingat, maka hendaknya dia membaca bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Bismillah di awal dan bismillah juga di akhir. Hadisnya, Nabi SAW satu hari makan bersama sahabat. Di suapan terakhir, sahabat ini baru ingat kalau dia lupa baca basmalah. Bacalah dia bismillah awwaluhu wa akhiruhu. Nabi tertawa. Begitu melihat Nabi tertawa, sahabat tadi bertanya, ya Rasul, apa yang bikin Anda tertawa? Kata Nabi SAW, tadi aku lihat setan makan bersamamu. Begitu kamu baca bismillah awwaluhu wa akhiruhu, setannya kembali memuntahkan apa yang dia makan. Agak kesian banget ya dengan suapan terakhir. Dan ini memang kasus nyata Bapak Ibu sekalian. Jadi saya punya kawan tukang ruqyah. Satu hari mereka kedatangan seseorang. Akhirnya apa? Dipesanin nasi goreng. Itu porsinya porsi jumbo. Begitu dikasih makan, kata kawan itu, saya makan sendiri aja tuh, makan berdua itu masih pada kenyang semua. Dikasih ke orang itu Bapak Ibu sekalian, nasinya habis, orang itu belum kenyang. Akhirnya apa Bapak Ibu sekalian? Penasaran nih kawan saya kan ruqyah. Akhirnya apa? Dibeliin lagi nasi goreng itu, kemudian diruqyah sebelum dimakan. Hasilnya Bapak Ibu sekalian, separuh sudah kenyang. Ketika ditanya, kok tadi nggak kenyang-kenyang? Kata beliau, ketika saya nyuap perasaan kayak ada yang ngambil makanan saya itu dari saking pipi saya. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu untuk bacaan basmalahnya. Dan saya ingatkan kembali, bacaan makan, doa makan itu bukan Allahumma dari mana, tapi Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mohon yang guru-guru TK dan guru SD kelas 1, kelas 2 biasanya ngajarinya apa? Dalam makan Allahumma barik lana. Padahal Nabi menyebutkan dalam hadisnya, ya gulam samillah, wahai anak kecil baca bismillah. Wakul biyaminik, makanlah yang dengan tangan kananmu. Wakul mimma yalik, dan makanlah yang beradab yang berdekatan dengan kamu. Yang kelima Bapak Ibu sekalian, lupa baca bismillah ketika menyembelih. Misalnya ada ayam, apalagi anak lagi main sepeda gitu kan, ketabrak ayam, kelindes lehernya gitu kan, biasanya menggelepar tuh. Bapaknya langsung lari ke dapur ngambil pisau, langsung bismillah, langsung nyembelih, lupa baca bismillah. Kalau seandainya lupanya tidak sengaja Bapak Ibu sekalian, maka ayamnya halal. Karena Nabi menyebutkan sesungguhnya bacaan basmalah itu ada di setiap bibir umat Islam. Ada di tiap bibir umat Islam. Jadi sah halal dimakan. Namun kalau seandainya orang tersebut sengaja nggak baca bismillah, maka ayam itu haram. Karena Al-Quran menyebutkan wala taqulu mimma lam yuzkar ismullah. Janganlah kalian memakan hewan yang disembelih tanpa disebutkan asma Allah. Fa innahu rijsun aw fisqan. Karena itu
adalah sesuatu yang menjanjikan atau fisik. Ini meninggalkan perintah. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, lupa dengan melakukan larangan. Yang pertama, makan dan minum dalam keadaan lupa saat puasa. Ini kalau misalnya terlupa, aman saja, gitu kan? Karena Nabi SAW menyebutkan sesungguhnya dia dikasih makan dan minum oleh Allah. Bahkan kalau seandainya kita tahu dia puasa, saat dia makan, kita nggak boleh mengingatkan dia. Biarin aja. Tapi kapan? Sampai dia sadar ingat. Karena hadisnya sesungguhnya Allah yang ngasih dia makan dan minum. Dan kita nggak boleh memutus rezeki orang. Cuman kalau misalnya pas dia kepedesan, pas dia ingat, resiko tanggung sendiri. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, berbicara dalam sholat dalam keadaan lupa. Misalnya ada seorang yang latah, pas lagi Ramadan, lagi tengah sholat, tiba-tiba ada mercon yang datang dekat rumahnya. Otomatis dia ngomong, maka sholatnya tidak batal. Kenapa? Karena di luar kemampuan dia. Atau dia lupa. Misalnya lagi sholat, tiba-tiba anaknya ngomong, mak, tolong ini. Kata mamanya, Pak. Karena mungkin lagi ngelamun mikirin akhir bulan, kan dia ngomong kayak ini. Tuh, hampir dari sana. Begitu udah baru selesai, baru nyadar kalau dia sholat, maka sholatnya tidak batal. Sholatnya tidak batal. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya dia lagi sholat dan mengetahui ada najis di bajunya. Kalau misalnya sebelumnya dia tidak tahu, maka Bapak Ibu sekalian, ketika selesai sholat dia baru tahu, maka sholatnya sah dan gak perlu diulang. Misalnya Assalamualaikum, kok di ujung ini ada agak aneh warnanya gitu kan, di ini ternyata ada baunya, maka sholatnya sah dan gak harus diulang. Kalau seandainya di tengah sholat ada najis, apa dia tahu? Misalnya tengah ini tiba-tiba di sini ada tai cicak atau apa gitu kan? Atau misalnya istrinya mengatakan, Mas, pecimu tadi kena pipis anak misalnya. Kalau misalnya bisa dilepas tanpa membuka aurat, maka sholatnya sah dan lanjut. Ya. Misalnya pecinya ada najisnya, maka ketika disebutkan istrinya bahwa ada najis, dilepas sama dia, lanjut sholatnya sah. Bagaimana dalam satu hadis Nabi SAW sholat bersama sahabat dalam keadaan pakai sendal. Jadi kita umat Islam, Bapak Ibu sekalian, boleh sholat pakai sendal, pakai sepatu. Yang nggak boleh itu kalau sholatnya di masjid tinggi, tidak boleh begitu. Bakal kena yang 4 sama sabun pasir ya. Sholatnya. Nah, ketika mereka Nabi SAW sholat pakai sendal, tiba-tiba Nabi melepas sendal. Begitu melihat itu, sahabat juga melihat. Dan ketika sahabat melihat Nabi lepas sendal, mereka semua lepas sendal. Begitu selesai sholat, Nabi salam, kemudian dia sendal sahabat berserakan. Beliau bertanya, mengapa kalian lepas sendal? Sahabat mengatakan, ya Rasul, kami melihat Anda lepas sendal. Maka sahabat Nabi mengatakan, tadi malaikat Jibril datang menyatakan bahwa di sendalku ada najis, maka aku lepaskan. Dari sini Bapak Ibu sekalian ada dua pelajaran. Pelajaran pertama, sholat dan menjem. Kecuali memang kondisinya tidak memungkinkan, misalnya ada gangguan di depan kita, maka menjem baru boleh. Kalau seandainya ada yang merasa, Ustaz, kalau saya sholatnya ambil menjem, Ustaz, kerasa lebih khusyuk, itu sebetulnya gangguan. Ya, itu gangguan, bukan bikin khusyuk. Jadi sholat menjem itu makruh ya hukumnya. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, makmum mengikut apa yang dilakukan imam. Jadi sebetulnya sampai ada yang ekstrim mengatakan kalau imamnya garuk-garuk, makmumnya garuk-garuk juga sampai segitunya. Jadi kalau misalnya imamnya berkunut, ya makmumnya kunut, gitu harusnya. Yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, lupa punya sumpah. Sumpah itu dengan kalimat demi Allah untuk melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Misalnya ada yang mengatakan sumpah demi Allah, saya nggak mau makan jengkol misalnya.
Ketika dia kemudian termakan atau dia makan jengkol, maka dia harus menembus sumpahnya. Sumpahnya apa tebusannya? Puasa 3 hari atau memberi makan 10 orang miskin. Kalau misalnya dia lupa atau berburu hewan saat ihram, maka di kasus ini Bapak Ibu sekalian harus terkena kafarah. Apa kafarahnya? Salah satu di antara 3 ini, nyembelih seekor kambing, atau memberi makan kepada 6 orang miskin, atau berpuasa selama 3 hari di sana. Ini kafarahnya. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, terkait dengan paksaan. Paksaan itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, paksaan yang bersifat mengikat, dan dia memang tidak mungkin lagi untuk tidak punya kemampuan untuk menolak. Contoh misal, ada yang bersumpah, demi Allah saya gak bakalan minum kopi. Begitu dia tidur, sama kawannya diisengin, diikat lah dia. Pas lagi sholat apa, tidurnya duduk, tangannya diikat, kakinya diikat di kursi. Begitu terus dibangunin, dicekokin kopi. Maka pada saat itu Bapak Ibu sekalian, sumpahnya tidak batal karena memang dia dipaksa. Adapun Bapak Ibu sekalian, kalau sifatnya tidak mengikat, maka dia masih ada sangkut pautnya terkait dengan dunia. Ada beberapa contohnya Bapak Ibu sekalian. Kalau misalnya pasangan untuk berzina, maka dia, si wanita yang dipaksa berzina itu, maka dia tidak terkena dosa zina, dan dia tidak kena hukuman cambuk 100 kali kalau dia kalau dia belum menikah, karena dia dipaksa. Adapun kalau yang memaksa, dia terkena hukuman dicambuknya kalau misalnya dia kalau misalnya dia belum menikah. Kalau misalnya dia sudah menikah atau ada pasangan, maka hukumannya dia dirajam sampai mati. Ini bagi pemaksanya. Dan dia juga kena hukuman taksir ya. Taksir itu hukuman tambahan yang berdasarkan kebijakan dari hakim tersebut karena dia memaksa. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, paksaan untuk membunuh. Kalau misalnya memaksa membunuh, misalnya ada seseorang yang dipaksa bunuh, kalau kamu nggak bunuh dia, kamu saya bunuh. Berarti kan ada pilihan. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya dia membunuh, dia tidak dihukum bunuh karena dia paksa, tapi dia harus membayar diyatnya. Dia harus membayar diyatnya. Terus gimana kalau misalnya dia akan sanggup ininya, maka yang memaksa bunuhnya harus juga menanggung dari diyat tersebut. Cuman kalau misalnya dia memaksa, sudah saya nggak mau membunuh, kalau mau kamu bunuh, bunuhlah, dan dia akhirnya dibunuh siapa yang memaksa, maka dia dapat pahala pada saat itu. Yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, paksaan untuk meminum minuman keras. Ini paksaannya Bapak Ibu sekalian, dia tidak mendapatkan dosa kalau dia dipaksa. Yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, paksaan untuk mencuri dan merusak. Kalau misalnya untuk mencuri dan merusak, maka dia tidak dapat dosa mencuri dan merusak. Tapi kalau pihak yang dirusak minta ganti rugi, dia harus mengganti ruginya. Ya. Dia harus mengganti ruginya, dan orang yang menyuruh untuk merusak harus juga ikut menanggung kejadian tersebut. Ini bentuk paksaan dalam perbuatan. Adapun Bapak Ibu sekalian, paksaan untuk ucapan kufur. Misalnya ada seseorang, kamu harus keluar dari Islam, kamu harus menghina Nabi SAW, menghina Muhammad misalnya. Kalau kamu nggak itu, kamu saya bunuh. Kalau misalnya Bapak Ibu sekalian, dia mengucapkan kalimat kufur itu dan hatinya tetap beriman pada Allah, maka dia tidak tercatat sebagai kafir. Sebagaimana yang terjadi dengan Ammar bin Yasir. Jadi saking
beratnya siksaan yang diterima oleh Ammar bin Yasir sampai beliau itu setengah sadar mengatakan, menghina Nabi dan mengatakan beriman kepada Lata dan Uzza. Pada saat itu kemudian dilepaskan oleh orang-orang kafir Quraisy dan dia laporkan kepada Nabi. Kata Nabi, gimana kondisi hatimu? Kata Ammar bin Yasir, hatiku tetap beriman pada Allah. Nabi mengatakan, gak masalah, besok kalau kamu lakukan seperti itu tadi ya. Itu tidak dalam kondisi kufur. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kalau paksaan untuk cerai, Abu Hanifah menyatakan cerainya jatuh. Cerainya jatuh. Karena mereka membagi dua. Kalau misalnya bisa ditarik seperti jual beli, maka boleh untuk kembali lagi. Tapi kalau cerai jatuh ya. Karena hadisnya menyebutkan salasun jadduhunna jaddun wa asluhunna jaddun. 3 perkara yang serius jadi, main-main juga jadi. Jadi kalau ada yang ngomong main-main, saya ceraikan kamu, jadi jatuh talak-talaknya. Kalau nikah juga sama. Misalnya Pak Surya punya anak perempuan, masa ada perempuan lagi nih. Iseng ketemu bujang misalnya kan. Kemudian ngomong, kayaknya kamu bagus. Ya udah, kamu saya nikahkan dengan anak saya Fulana. Si bujang tadi ngomong, saya terima nikahnya, jadi. Makanya Pak Kun hati-hati. Ya. Adapun kalau paksaan jual beli itu bisa kembali lagi dan jatuh juga. Jadi kalau misalnya ada yang ini dipaksa untuk membatalkan jual beli, pembatalannya juga sah. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian, ketika ada paksaan melakukan kebenaran. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, kalau orang kafir dipaksa masuk Islam, maka Islamnya sah. Islamnya sah. Yang kedua, ini kamu udah mau jam 3. Kalau misalnya ada seorang suami yang mengilah, ilah itu mengharamkan dirinya untuk tidak mendekati istrinya. Ayatnya itu walladzina yaquluna min azwajihim tarabbusu arba'ati ashhur. Yang mengilah istrinya, zihar beda lagi, zihar beda lagi. Zihar itu zihar itu dari kalimat zohar. Zohar itu artinya punggung ya. Jadi zohar itu menyamakan istri dengan ibu. Jadi kalau misalnya dia mengatakan anti alayya ka zohari ummi, kamu wahai istriku itu punggung kamu itu seperti punggung ibuku, itu tidak diceraikan tapi sudah lepas dari istri. Dia tidak posisinya digantung. Jadi istri bukan, diceraikan juga enggak. Itu namanya zihar. Kalau ini ilah, mengharamkan dirinya untuk tidak mendekati istrinya. Ini Bapak Ibu sekalian, itu nunggunya waktu ilah itu berlaku 4 bulan ya, berlaku 4 bulan. Tapi kalau misalnya setelah 4 bulan masih juga tidak mendekati istrinya, diceraikan juga enggak, kemudian ada hakim, kemudian sama istrinya dibawa ke pengadilan, kemudian hakim memaksa suaminya untuk menceraikan karena bikin susah istrinya, maka cerainya sah walaupun si suami dipaksa oleh hakim tersebut. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya ada orang yang bersumpah tidak membayar hutang, demi Allah saya nggak bakal membayar hutang kamu, kemudian dibawa ke pengadilan dan hakimnya memaksa orang tersebut untuk membayar hutang dan akhirnya orang tersebut terpaksa bayar hutang, yang otomatis sumpahnya terlanggarkan, maka Bapak Ibu sekalian dia harus menebus sumpahnya tadi, yaitu puasa 3 hari. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian, jika ada orang yang punya hutang, kemudian dia nggak mau bayar hutang, dipaksalah sama hakim untuk menjual hartanya demi membayar hutangnya, hingga akhirnya orang itu terpaksa menjual hartanya, jual belinya sah. Jual belinya sah walaupun dia dipaksa melakukan hal tersebut. Ini Bapak Ibu sekalian hal-hal yang berkaitan dengan dipaksa, lupa atau lalai di dalam syariat. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan waktu ke mikrofon ke Ustaz Mutasir. Baik, syukran jazakallah kepada Ustaz Haryan Ahmad untuk materi yang
hari ini ya, berkaitan dengan hal-hal yang mungkin kita terlupa, perkara-perkara fikih, karena salah, karena terlupa, dan karena dipaksa. Jadi sebenarnya lumayan agak cepat ya Ustaz ya, penjelasannya karena waktu ya. Karena ya ini cepat. Baik, Ustaz-Ustazah, jika masih ada yang kurang jelas ataupun kurang paham berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari ataupun materi kita pada siang hari ini ataupun luar tema juga boleh ditanyakan, dipersilakan. Ya, silakan Ibu. Ibu. Tentang membayar zakat tadi Ustaz. Ya. Kalau seandainya kita terbayarkan kepada orang membayar zakat kepada orang yang tidak berhak menerimanya. Awal kita nggak tahu, ya kan? Kita nggak tahu kalau dia bukan termasuk 8 asbab tadi Ustaz. Nah, kita bayarkan itu kan zakatnya nggak sah, harus bayar lagi. Kan kita jadi nggak tahu kalau dia itu status, kalau dia itu tidak termasuk yang berhak menerima zakat. Itu malah diulang lagi bayarnya ya. Ada lagi nih? Nah, itu aja. Baik. Berikutnya. Ya. Tentang sholat kan misalnya kita nggak tahu ada najis misalnya Ustaz ya. Terus kalau najis itu kita tutup dengan sajadah, kita sholat di atas sajadah itu sah nggak Ustaz? Oke. Ada lagi? Oke. Ya, ada. Ya Bu. Ini kan di luar masih pasarnya kita lihat misalnya kayak sebelum operasi lah Kak, ini kan operasi yang baru gitu kan, terus keluarga ini diminta ikut gitu, nah itu boleh Apa koperasi? operasi ya, tapi kan ini kita ngambil hibahnya yang saat ya gitu, nah maksudnya operasi yang sekarang alam lah kayak gitu, tapi pemerintah gitu, nah gimana kita tuh dipaksa untuk mensosialisasikan di masyarakat itu. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi sebetulnya untuk mengetahui orang itu layak atau tidak layak itu agak gampang-gampangnya aja sih. Kita ngelihat aja kerjanya seperti apa, gitu kan. Kalau misalnya menurut kita tuh kayaknya ngomongannya nggak layak atau kerjanya kira-kira nggak pas, maka dia layak dapat zakat. Jadi seperti saya ingatkan kembali Bapak Ibu sekalian, zakat itu definisi orang miskin itu kalau misalnya dia tidak punya simpanan setara dengan nisab. Nisabnya itu sekarang 524 kg beras, berarti sekitar 8 juta lebih. Ya. Itu untuk emas. Kalau ini nisab bulanan, ya. Nisab bulanan itu 524 kilogram beras. Beras sekarang kan 15.000 ya. Berarti kalau 500 sekitar 8 juta. Kalau misalnya di sini ada yang nggak punya tabungan 8 juta, miskin. Jadi kan misalnya kalau kita lihat orangnya itu kayaknya penghidupannya atau ininya kondisinya itu berarti dia layak dapat zakat gitu. Cuman kalau misalnya akhirnya kita tahu kalau dia pura-pura miskin, nah itu jadi kita mendahulukan husnuzonnya dulu. Jadi kalau misalnya orangnya tuh nggak kerjanya asal serabutan dan sebagainya, berarti kita anggap dia miskin. Cuman kalau tersiar kabar ternyata dia orang kaya yang pura-pura miskin, barulah kita zakatnya kita ulangi lagi. Itu. Untuk yang kedua, kalau ada najis kemudian kita tutup dengan sejadah, nah ini ulama selisih pendapat di sini. Ya. Selisih pendapat di sini. Pendapat pertama mengatakan tidak sah. Ya, tidak sah kenapa? Karena dia di atas itu. Namun pendapat yang kedua mengatakan sah. Yang penting dia tidak kena. Ya. Dia tidak kena dengan itu. Dalilnya apa Bapak sekarang? Dalilnya ya ketika Nabi SAW ada orang
Badui kencing di masjid, Nabi memerintahkan untuk menyiram. Itu kan cuma turun ke bawah, ya. Tapi kan najisnya tetap di bawah, itu kan. Maka ketika itu kering dan tidak mengenai orang tersebut, maka ibadahnya sah. Gitu. Dan saya ngambil pendapat yang kedua mengatakan itu sah. Yang ketiga terkait dengan koperasi. Kalau misalnya koperasinya hanya sekedar jualan, kemudian yang jadi anggota boleh dapat diskon, nggak masalah. Tapi kalau koperasinya terkait koperasi simpan pinjam, nah berarti itu sudah masuk ke ranah riba. Kalau sudah masuk ke ranah riba ya udah sangat-sangat sulit. Karena dosa riba itu kan semua yang terlibat di situ kena. Yang meminjamkan, yang dipinjamkan, yang saksinya, yang nulisnya, itu semua kena dosa riba. Termasuk juga yang mempromosikannya, gitu ya. Kena juga dosa itu. Nah itu dia. Pokoknya hati-hati aja dengan ini. Kalau seandainya programnya itu kan masih ada alternatif. Alternatifnya apa? Kita jadikan simpan pinjamnya atau peminjaman di sana pakai sistem syariah. Bisa, gitu. Cuman apa yang penting apa dibahas gini, kita pakai sistem syariah misalnya, itu insya Allah dia gak kena dosa riba. Alam besar. Baik, Ustazah, apakah masih ada yang bertanya? Saya ada waktu.